Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Danang Rongge dengan NIM A2212072. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Ya, yang pertama pengertian sistem imun. Jadi sistem imun adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Sistem kekebalan juga berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lain seperti yang terjadi pada autoimunitas. Sistem kekebalan atau sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Sistem imun ini memiliki fungsi antara lain yang pertama, melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, jamur, parasit, dan virus. Terus menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan, dan mengenali serta menghilangkan sel yang abnormal. Selanjutnya, letak-letak sistem imun. Yang pertama ada di limfa yang berfungsi untuk membentuk sel darah putih atau leukosit dan antibodi, membunuh kuman dan menghancurkan sel darah merah yang tua. Terus ada juga di pembuluh limfa berfungsi untuk menyaring mikroorganisme yang ada di dalam limfa. Ada juga di sumsum tulang. Di sumsum tulang inilah sel-sel darah, terutama sel darah putih dibentuk oleh sel darah induk. Sel darah putih memiliki fungsi yang sangat vital untuk kekebalan tubuh. Selanjutnya ada di timus, berfungsi sebagai tempat perkembangan limfosit yang dihasilkan dari sumsum merah menjadi limfosit T yang kemudian berubah menjadi sel T sitotoksik, sel T supresor, dan sel T memori. Selanjutnya ada juga di tonsil atau amandel, berfungsi untuk membunuh penyakit yang terdapat pada saluran pernapasan bagian atas faring. Selanjutnya adalah mekanisme pertahanan imun. Nah, pertahanan imun ini terbagi menjadi dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Yang pertama, pertahanan tubuh bawaan atau pertahanan non-spesifik. Pertahanan tubuh bawaan sejak lahir ini disebut non-spesifik karena tidak dapat ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Setiap benda asing yang memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik. Mekanisme ini memiliki dua garis pertahanan, yaitu garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal atau terluar tubuh seperti kulit, membran mukosa, dan zat kimia antimikroba. Garis pertahanan kedua terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagositosis oleh sel fagosit, reaksi inflamasi, dan interferon. Yang selanjutnya adalah pertahanan tubuh spesifik. Imunitas dihasilkan dari produksi antibodi spesifik yang dikhususkan untuk antigen tertentu. Antigen singkatan dari antibody generators merupakan suatu molekul penanda yang terdapat pada permukaan sel yang dapat merangsang produksi antibodi. Sedangkan antibodi adalah protein plasma yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Pertahanan spesifik dapat mengenal benda asing atau antigen yang sama pada pertemuan berikutnya. Hal ini karena terdapat kemampuan mengingat kembali antigen tertentu. Hal ini dapat diaplikasikan pada konsep imunisasi. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberi vaksin. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem imun. Yang pertama ada alergi. Alergi ini adalah respon-respon yang berlebihan terhadap antigen tertentu yang disebut alergen. Respon alergi yang akut terkadang menyebabkan shock anafilatik, reaksi seluruh tubuh yang mengancam jiwa, dan dapat terjadi dalam beberapa detik setelah paparan terhadap suatu alergen. Yang kedua ada penyakit autoimun. Pada beberapa orang,
Sistem kekebalan menyerang molekul-molekul dalam tubuh, menyebabkan penyakit autoimun. Jenis kelamin, genetika, dan lingkungan semuanya mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap gangguan autoimun. Misalnya anggota keluarga menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap gangguan autoimun. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.